Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pada video sebelumnya, kita menyelesaikan himpunan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau di pertidaksamaan linear dua variabel itu hanya ada satu pertidaksamaan. Tapi kalau udah masuk ke sistem, yaitu nanti ada beberapa pertidaksamaan. Untuk menyelesaikan soal yang ini kemarin ya, ingat kembali kita membuat apa? Tabel kan? Buat tabel di mana titik potong untuk sumbu X dan sumbu Y. Kita tuliskan ya, ini untuk X, ini untuk Y, ini titiknya ya. Kemudian nanti kita membuat 0 di salah satu X atau Y. Kita bikin 0 di sebelah X ya, seperti kemarin. Kalau X nya 0 bisa kita tutup kan, bisa kita tutup X nya ya, karena X nya 0 maka dapat apa ini, 5Y lebih dari sama dengan 20 ya. Nah berarti kalau ini ya, dapat ini kan. Terus kita tuliskan di sini ya, 5Y sama dengan 20. Kita abaikan dulu tanda pertidaksamaannya. Nanti dapat Y sama dengan 20 bagi 5. Dapat Y-nya berapa? Y sama dengan 4. Ya, kita masukkan ke sini Y-nya 4. Maka titiknya yang pertama ya, itu berapa? Lihat, titik itu X, Y 0,4. Kita tuliskan 0,4. Kemudian kita buat 0 di Y. Sebaliknya ya, kalau 0 di Y maka kita tutup bagian Y. Sekarang kita lihat untuk mengisi yang ini ya. Kita lihat 2X sama dengan 20. Maka X-nya berapa? 20 per 2. X sama dengan 10. Kita tuliskan 10. Maka titiknya ini ya, 10,0. Nah, dari sini nanti kita buat apa kemarin? Kita buat sumbu X, sumbu Y ya. Jangan lupa sumbu X dan sumbu Y. Kita buat di koordinat kartesius ya. Jangan lupa ini kita tulis X, ini kita tulis Y, dan ini 0 ya. Kemudian kita masukkan titik-titiknya. Ini 0,4, berarti 4-nya di Y kan. Ini 4 di sini titiknya. Kemudian 10,0, 10-nya kan di bagian X ya. Kita ambil misalnya di sini 10 ya. Kemudian kita tarik garis. Nah, ini nah, garisnya tidak putus-putus ya, karena ini ada tanda sama dengannya. Setelah itu kita lihat karena dia lebih dari, lihat di sini ya, ini tandanya lebih dari sama dengan ya, maka garisnya tidak putus-putus dan arsirannya adalah ke atas. Kita arsir, nah seperti ini ya, sampai bawah sini ya. Ini namanya daerah penyelesaian. Oke, ini kalau satu pertidaksamaan. Nanti yang akan kita bahas pada video ini jika dia ada beberapa pertidaksamaan seperti ini ya. Ini kan ada 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan sistem pertidaksamaan. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal yang ini, kita bahas dulu ya di koordinat kartesius. Dia punya sumbu X dan sumbu Y pada kuadran 1 ya. Kuadran 1, kemudian ini kuadran 1 ya, maaf, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk kuadran 1 ya, X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai positif ya. Sedangkan di kuadran 2 X-nya sebelah kiri 0 negatif ya. Y-nya masih positif karena dia di atas ya. Tapi nanti kalau nilai Y di bawah 0, maka nanti ini sama ya, X-nya kurang dari 0, Y-nya kurang dari 0, negatif ya. Nah, sedangkan untuk kuadran 4, ini X-nya positif, Y-nya yang kurang dari 0. Ini daerah dari beberapa kuadran ya. Kalau kita lihat dari nilai X atau Y-nya positif atau negatif seperti itu. Oke, kita bahas untuk penyelesaian soal ini. Kita fokusnya ke sebelah sini dulu. Nah, masih sama ya, kita buat tabelnya. Ini sepertinya syarat wajib ya, sebelum kalian membuat ke koordinat kartesius. Ini titik,
ya. Kita buat 0 salah satu, misalnya yang 0x ya, seperti tadi. Caranya ditutup dulu bagian x-nya. Nah, maka kita dapat berapa? 2y sama dengan 15 ini ya. Kita mengisi di sini ya. 2y sama dengan 15. Maka dapat berapa ya? Y sama dengan 15 per 2. Nggak apa pecahan ya. 15 per 2. Berarti nanti titiknya 0,15 per 2. Selanjutnya kita buat 0 di bagian y. Berarti kita ganti yang ditutup adalah y. Oke. Selanjutnya kita lihat kalau y-nya yang 0, maka ini akan diperoleh apa? 5x. Lihat ya, 5x sama dengan berapa? 15. Maka x-nya berapa? 15 per 5. X-nya sama dengan 3. Maka ditulis ini 3. Jadi titiknya 3,0. Selanjutnya kita sudah dapat kedua titiknya ya. Maka kita letakkan misalnya 0,15 per 2. 15 per 2 tuh di sini y-nya ya, 15 per 2. Saya tulis 15 per 2. Kemudian 3,0-nya di sini ya. 3,0 titiknya. Nah, kita tarik garis lagi. Tarik garis di sini, garisnya misalnya di sini ya. Nah, kalau tadi kita mengarsirnya kan ke semuanya ya. Yang kita arsir semuanya seperti ini kan. Karena dia kurang dari ya. Lihat, kurang dari sama dengan garisnya tidak putus-putus, kita arsir semua ke bawah. Tetapi karena ada X positif, Y positif, maka dia tidak di kuadran 2, 3 maupun 4. Ini daerah di kuadran berapa ini? Di kuadran 1 ya. Jadi yang kita arsir cukup kuadran 1. Nah, kita arsir di kuadran 1, kita ulangi ya. Kita arsirnya hanya di kuadran 1 karena lihat ini ya. Nih, ini tuh di kuadran 1 karena X positif, Y-nya positif. Maka kita arsirnya tidak boleh melewati batas sumbu Y maupun sumbu X. Nah, arsirnya sampai sini aja. Boleh nggak sini diarsir? Tidak boleh ya. Kita tidak boleh melalui sumbu X maupun sumbu Y. Jadi posisinya harus di sini ya. Tidak boleh sampai sini, nggak boleh. Di sini aja. Nah, ini yang disebut dengan daerah penyelesaiannya. Oke, agar lebih mudah kita lihat lagi contoh selanjutnya. Seperti biasa, ya, kita buat tabelnya dulu. Ya, seperti biasa, kita tutup dulu X-nya. X-nya 0, jelas ya, kalau X-nya 0, X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Y-nya 10. Ya kan, langsung ya, dapat Y 10. Kita balik, kalau Y-nya yang 0, maka diperoleh X-nya 10. Berarti titiknya berapa ini? 0,10 dan 10,0. Nah, kita buat gambarnya. Ini berarti 10 untuk titik yang ini ya, 0,10. Kemudian ini untuk titik yang 10,0. Kita gambar garisnya pakai garis putus-putus. Kemudian yang diarsir karena dia tandanya lebih dari saja, maka diarsirnya ke atas. Tapi ingat, tidak boleh melewati sumbu Y maupun sumbu X ya. Karena dia di mana? Ingat, ini kuadran 1 karena X-nya positif, Y-nya positif. Berarti kita arsirnya ke atas ya, tidak boleh lewat dari sumbu Y di bawah sini, nggak boleh, apalagi di atas sana ya, nggak boleh. Jadi harus di kuadran 1. Ini disebut dengan daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaian di sini. Ini contoh dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kenapa selalu di kuadran 1? Biasanya kalau kita soalnya program linear itu daerahnya lazimnya di kuadran 1 seperti ini ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk menggambar daerah penyelesaian dari beberapa pertidaksamaan ini ya. Pertama kita bahas dulu yang ini. X tambah Y lebih dari sama dengan 10. Ya. X-nya 0 seperti biasa, kita tutup X-nya 0 gini ya. Maka dapat Y-nya sama dengan 10. Jadi titiknya 0,10. Seperti ini. Kemudian dapat lagi tutup Y-nya, karena Y-nya nanti kita tulis 0, maka X-nya dapat 10 ya. Berarti di sini 10,0.
Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita beralih ke pertidaksamaan yang kedua. Kita ambil X-nya 0 atau Y-nya 0, boleh ya, terserah. Kita tutup lagi X-nya dengan 0 ya. Maka untuk mengisi Y di sini, ini diperoleh dari apa? 5Y sama dengan 30. Y-nya berapa? 6 ya, karena 30 bagi 5 sama dengan 6. Berarti ini 0,6. Berikutnya kita tutup Y-nya. Karena kita buat Y-nya 0 ya, maka diperoleh di sini apa ini? 2X sama dengan 30. X-nya dapat berapa? 15. Maka titiknya ini nanti ya 15,0. Oke, selanjutnya kita buat garisnya 0,10 ya, anggap 10 di sini ya, kemudian satu lagi 10-nya di sini. Oke, kita buat garisnya. Garisnya dia tidak putus-putus karena ada tanda sama dengannya di sini ya, lebih dari atau sama dengan. Nah, dia di arcernya kemana nih? Kalau lebih dari ke atas ya. Tapi kita tunggu dulu, masih ada satu lagi. Untuk garis ini saya buat garisnya ganti dengan warna merah ya, sesuai tulisannya ya. Kemudian satu lagi kita buat warna biru. Ini X-nya yang 15,0 dan 0,6. Di sini anggap 6. Kemudian 15-nya di bagian X. Kita ambil di sini 15. Begini ya. Kita buat garisnya lagi. Nah, seperti ini. Oke, saya ambil warna biru. Pada daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama, dia kan di atas ya. Misalnya saya tuliskan di sini ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, kalau kita lihat untuk garis yang merah, untuk pertidaksamaan yang ini ya, X tambah Y lebih dari sama dengan 10, kita fokusnya ke warna merah. Kita lingkari yang memenuhi. Di atasnya garis merah ini huruf apa? Di atasnya merah ya, jelas huruf C dengan D. Maka di pertidaksamaan ini yang memenuhi adalah C dan D. Ya, C dan D. Kemudian untuk garis biru, kita lihat garis biru, dia tandanya kurang dari ya. Kalau kurang dari berarti dia di bawah. Kita lihat yang berada di bawah garis biru yang mana? B dan C. Kita tuliskan di sini ya. B dan C untuk yang biru. Nah, kalau kita lihat, kita amati di sini, yang muncul dua kali siapa? B, C atau D? C ya. Sama-sama ada di yang merah maupun yang biru. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang sini nih. Nah, ini dia yang C. Ini daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Jadi yang memenuhi di keduanya. Terus apa fungsinya pertidaksamaan yang X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 di sini? Ini fungsinya untuk menunjukkan dia di kuadran 1. Jadi nggak boleh melewati sumbu X maupun sumbu Y. Seperti itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.